Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Hamdi selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis internasional yang kami hormati dan teman-teman yang berbahagia, perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai perdagangan internasional Indonesia. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan kami yang pertama Riani Kusnita, yang kedua Firanur Asta Isnaini, yang ketiga Firindi Filza Mazaya, dan yang keempat Cici Nilamsari. Baik, untuk mempersingkat waktu, pemaparan materi akan kami mulai. Yang pertama, berdasarkan artikel, jelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perdagangan internasional Indonesia selama 50 tahun ini. Kebijakan perdagangan Indonesia telah berkembang selama 50 tahun terakhir. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pembangunan negara dan konflik antara keterbukaan dan proteksionisme. Perkembangan eksternal seperti lonjakan dan penurunan harga komoditas serta meningkatnya persaingan dan komitmen internasional baik multilateral maupun regional. Jelaskan 5 fase perdagangan internasional Indonesia. Pada tahun 1965 sampai 71, kekacauan hingga rehabilitasi. Orde Lama Soekarno berakhir dengan kekacauan dan ditandai dengan kontrol perdagangan, termasuk larangan impor, kuota, tarif, dan alokasi devisa. Sebaliknya, Orde Baru Soeharto menyatukan nilai tukar, membuka neraca modal, menyambut investasi asing, dan menormalisasi kebijakan perdagangan. Pada tahun 1971 sampai 85, substitusi impor. Ledakan minyak memicu penyakit Belanda dan meningkatkan ketergantungan Indonesia pada ekspor dan pendapatan minyak. Kebijakan substitusi impor pemerintah meningkatkan tingkat perlindungan yang efektif. Beberapa kebijakan mempromosikan konten lokal, industri strategis, dan pinjaman terarah. Sementara kebijakan lainnya melarang ekspor kayu dan rotan. Pada periode ini juga terjadi devaluasi rupiah pada tahun 1978, berlanjutnya substitusi impor dan perizinan impor yang menguntungkan kepentingan tertentu. Kemudian pada tahun 1985 sampai 99, devaluasi, deregulasi yang berani, dan diversifikasi ekspor. Berakhirnya booming minyak pada pertengahan tahun 1980-an bertepatan dengan resesi dunia. Pemerintah menanggapinya dengan deregulasi yang berani dan strategi diversifikasi ekspor yang agresif. Kebijakan perdagangan Indonesia dipengaruhi oleh pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN pada tahun 1991. Pada saat yang sama, kebijakan perdagangan Indonesia juga dipengaruhi oleh kebijakan impor. Monopoli muncul dan negara mulai mengembangkan mobil nasional. Perekonomian di Asia selama tahun 1993 sampai 97 mencapai puncaknya pada krisis keuangan Asia tahun 1997 sampai 98 yang menyebabkan pergolakan ekonomi, keuangan, dan politik yang dramatis. Berlanjut pada tahun 1999 sampai 2004, pemulihan dan pencarian jiwa. Program IMF mendominasi fase ini bersama dengan penghapusan seluruh pembatasan impor, pengurangan tarif, impor produk pertanian, dan perubahan kelembagaan besar-besaran, termasuk pembentukan Bulog, Badan Usaha Logistik Nasional. Ambivalensi mengenai program ini selama tahun 2002 sampai 2004 menyebabkan diberlakukannya kembali pembatasan impor dan ekspor serta meningkatnya proteksionisme. Pada tahun 2004 sampai 2015, lebih banyak reformasi, lebih banyak penyakit Belanda, dan krisis keuangan global. Pemerintahan Yudhoyono berupaya menyederhanakan kebijakan perdagangan dengan mengurangi pembatasan perdagangan dan meningkatkan transparansi. Jelaskan yang dimaksud dengan resource-based export boom dan bagaimana analisis daya saingnya. Resource-based export boom adalah fenomena di mana suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan karena ekspor sumber daya alamnya, seperti minyak, gas, logam, atau hasil pertanian tertentu. Ini bisa terjadi karena peningkatan permintaan global atas sumber daya tertentu, naiknya harga komoditas, atau penemuan sumber daya baru di negara tersebut. Selanjutnya, bagaimana analisis daya saingnya? Daya saing ekspor berbasis non-komoditas terus menurun, sebagian karena dampak penyakit Belanda dan sebagian lagi karena berbagai masalah dalam lingkungan bisnis Indonesia.
seperti kemacetan infrastruktur fisik dan lunak, logistik yang tidak efisien, administrasi perpajakan, dan ketidakpastian hukum bagi perusahaan besar dan menengah, dan sulitnya akses pendanaan bagi usaha kecil dan mikro. Lalu, ledakan komoditas selama tahun 2004 sampai 2011 menyebabkan ekspor meningkat 3 kali lipat dan menyebabkan gelombang kedua penyakit Belanda. Selama tahun 2012 sampai 2014, setelah krisis keuangan global dan jatuhnya harga komoditas, ekspor menurun sehingga menyebabkan defisit perdagangan. Proteksionisme yang semakin meningkat menyebabkan banyak pembatasan perdagangan diberlakukan kembali. Sementara, ambivalensi mengenai keterbukaan tidak banyak menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung mengenai bagaimana mendiversifikasi ekspor. Insight apa yang bisa diambil dari artikel tersebut? Insight yang bisa diambil dari artikel tersebut yaitu kebijakan perdagangan Indonesia telah mengalami banyak transformasi selama 50 tahun terakhir. Namun terdapat tema yang berulang, perlindungan pasar dan industri dalam negeri, pengembangan industri dalam negeri dan strategis, termasuk kandungan lokal, kendali terus-menerus atas sumber daya strategis, pengolahan lihir sumber daya, penciptaan dan pemeliharaan kemandirian di berbagai sektor, preferensi kepemilikan dalam negeri dibandingkan kepemilikan asing, dan itu diversifikasi ekspor dari komoditas. Peristiwa reformasi perdagangan pada tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an menghasilkan diversifikasi ekspor dan transformasi struktural yang mengantarkan Indonesia ke era keemasan pertumbuhan ekonomi tinggi. Perekonomian telah pulih dari krisis keuangan dan politik yang parah pada tahun 1997 sampai 1998. Namun permasalahan mendasar mengenai daya saing masih belum diatasi sehingga diidentifikasi sumber daya saing dan pertumbuhan ekspor baru belum dibarengi dengan kebijakan pendukung. Fokusnya harus beralih dari melindungi atau memihak sektor-sektor menjadi perbaikan, akses terhadap masukan dan bahan untuk mengembangkan kebijakan yang mendorong pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan inovasi, dan segala hal yang meningkatkan produktivitas. Indonesia juga harus tetap terlibat dengan kawasan ini, karena tekanan terhadap reformasi kemungkinan besar datang dari Asia Timur sebagai respon terhadap perubahan perekonomian Tiongkok. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.